Hello everyone, welcome back again to Suripi Channel. Hari ini kita ingin mempelajari tentang tujuan seleksi dan syarat-syarat personil kantor. Tujuan seleksi. Apa sih tujuan dari seleksi itu? Yang kita berikan informasi di materi sebelumnya adalah bagaimana tahapan proses penempatan personil kantor. Yang ketiga adalah seleksi. Setelah itu baru penempatan personil. Nah, ini bertujuan untuk apa? Tujuan seleksinya itu yang pertama adalah mendapatkan seseorang atau personil kantor yang qualified atau profesional. Yang kedua, jujur dan disiplin, inovatif bertanggung jawab, cakap dengan penempatan yang tepat, kreatif dan dinamis, berdedikasi tinggi, memenuhi syarat undang-undang perburuhan, dapat bekerja sama, dapat bekerja mandiri, mudah berkembang, dan yang terakhir adalah mempunyai budaya dan perilaku malu. Bagaimana cara-cara atau tahapan-tahapan seleksi? Yang pertama kita tahu adalah cara-cara yang non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilakukan tidak berdasarkan kepada standar-standar kriteria atau spesifikasi kebutuhan akan pekerja atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan atau berdasarkan pengalaman saja. Yang kedua, berdasarkan ilmiah, yaitu ialah seleksi yang didasarkan kepada job specification akan kebutuhan pekerjaan dan jabatan yang harus segera diisi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Setelah kita mengetahui cara-cara seleksi, kita juga harus mengetahui unsur-unsur yang diseleksi. Ya, unsur-unsur pada non-ilmiah yang diseleksi ialah sebagai berikut. Ada 8 tahapan. Yang pertama adalah surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua, ijazah terakhir sekolah formal dan ijazah dari kursus-kursus. Yang ketiga, surat keterangan pengalaman pekerjaan. Yang keempat, surat referensi dari seseorang atau instansi sebagai bahan pertimbangan. Yang kelima, wawancara tatap muka langsung. Yang keenam, penampilan secara fisik si pelamar atau appearance. Yang ketujuh, garis keturunan si pelamar. Dan yang terakhir, kedelapan ialah bentuk tulisan si pelamar. Dari segi ilmiah, kita bisa melihatnya, ya kita tahu ialah si calon pekerja ini atau si calon personil ini dia berorientasi kepada kebutuhan nyata karyawan baru. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berpedoman pada metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang keempat, berdasarkan pada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Dan yang kelima, berpedoman pada undang-undang perburuhan. Setelah itu kita harus mengetahui nih kualifikasi dasar seleksi. Biasa kita tahu itu di dalam kualifikasi dasar itu ada usia atau umur. Yang kedua mungkin keahlian. Yang ketiga itu ada pendidikan, kesehatan fisik, jenis kelamin, bakat, tampang atau wajah, karakter, pengalaman kerja, kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, dan yang terakhir adalah inisiatif dan kreatif. Dan di sini mempunyai tingkatan seleksi yang berbeda-beda. Ada 3 tahapan tingkatan seleksi. Yang pertama, seleksi tingkat pertama ini mencakup semua tahapan seleksi sejak pembuatan surat lamaran sampai pelamar dinyatakan diterima. Tahapan yang kedua ialah, atau tingkat kedua ialah dilakukan pada karyawan dengan status masa percobaan. Lama masa kerja percobaan itu sekitar 3 bulan, 6 bulan, bahkan atau bisa sampai 1 tahun. Dan yang tingkatan seleksi yang ketiga ialah dengan mengikuti tahapan prajabatan, kemudian mereka akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Mungkin langkah-langkah dalam pengadaan personil ini adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, bisa menetapkan perencanaan kepegawaian. Yang kedua ialah menentukan penarikan karyawan dari sumber tenaga kerja atau baik intern maupun ekstern yang kita sudah bahas di materi sebelumnya. Yang ketiga bisa melalui iklan,
membuat iklan lowongan kerja, terus bisa menerima surat lamaran dari calon tenaga kerja, mengadakan seleksi atau penyaringan administratif, menentukan diterima atau tidaknya lamaran kerja yang masuk. Selanjutnya yang ketujuh ialah menyiapkan segala perangkat seleksi seperti soal-soal pedoman penilaian maupun standar kelulusan. Yang kedelapan, melakukan pemanggilan bagi calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tes. Yang kesembilan, mengadakan seleksi karyawan berupa tes lisan, tulis, intelijensi, psikotes, dan tes kesehatan jasmani. Yang kesepuluh, memeriksa hasil tes dan menentukan ranking serta jumlah calon yang lulus. Yang ke-11, memanggil calon karyawan yang lulus untuk mengikuti masa percobaan. Yang ke-12, mengangkat karyawan dengan surat keputusan dalam status masa percobaan. Yang ke-13, calon karyawan mengikuti orientasi masa percobaan. Yang ke-14, melakukan penilaian selama calon karyawan mengikuti masa orientasi. Yang ke-15, menentukan lulus tidaknya masa orientasi. Yang ke-16, membuat surat keputusan pengangkatan karyawan berstatus karyawan tetap. Yang ke-17, menempatkan karyawan pada jenjang jabatan tertentu dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, melakukan pembinaan pemeliharaan terhadap karyawan agar para karyawan berkembang dan dapat bertahan kerja. Lalu apa yang harus menjadi syarat-syarat dari seorang personil kantor? Yang pertama, dia harus memiliki persyaratan pengetahuan. Setelah persyaratan pengetahuan mereka penuhi, dia juga harus memiliki persyaratan kepribadian. Persyaratan pengetahuan ini ialah menurut De Liang Ji dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, seorang personil kantor dinyatakan terampil bekerja apabila karyawan administrasi tersebut telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan sebagai berikut. 6 polanya, yang pola pertama ialah menghimpun, bisa mencatat, lalu mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Jadi menurut De Liang Ji, persyaratan seorang yang harus diketahui dalam pengetahuan ini meliputi 6, harus bisa mampu menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Untuk persyaratan kepribadian adalah keseluruhan watak dan sifat seseorang. Ciri-ciri yang menyangkut kepribadiannya ini antara lain sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat dari cara berbicara dan cara dia berjalan. Lalu kedua adalah sikap badan pada saat duduk, sikap luwes dan cara berbusana yang serasi disesuaikan dengan waktu dan acaranya, sifat bersih dan rapi, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri, sifat yang berkaitan dengan kemampuan diri keterampilan dalam bekerja, sifat agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Setelah itu, syarat kepribadian yang perlu dilakukan atau perlu dimiliki oleh seorang personil kantor. Yang pertama, dia itu harus loyalitas atau kesetiaan terhadap perusahaan sehingga terjadi sense of belonging, rasa memiliki dan saling menjaga. Yang kedua, tekun dan rajin. Yang ketiga, dia harus sabar. Yang keempat, kerapian. Kelima, dapat menyimpan sebuah rahasia perusahaan. Oke, jadi syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang personal kantor yang umumnya ialah harus memiliki kelima komponen ini: loyalitas, tekun dan rajin, kesabaran, kerapian, dan dapat menyimpan rahasia. Hari ini kita sudah belajar tujuan proses seleksi dan bagaimana syarat kepribadian seorang personil kantor itu yang harus diperlukan seperti apa. Untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Jika ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you on Sir Rifki Channel.